Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir pedagogi yang dosen pengampu Dra Eldarni MPD. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2102222 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, asal sekolah SMA Negeri 1 Soal, tempat tanggal lahir Indrapura 5 Januari 2003. Perangkat pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Perangkat pembelajaran berperan penting dalam proses pendidikan karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dengan perangkat yang tepat, pengajaran dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, sehingga memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar. Namun, meskipun banyaknya perangkat pembelajaran yang tersedia, tidak semua perangkat tersebut digunakan secara optimal. Banyak guru yang masih menghadapi tantangan dalam memilih dan menerapkan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum. Selanjutnya, pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah salah satu alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dan dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Suhadi tahun 2007 mengemukakan bahwa perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi, perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Selanjutnya ada B, proses pengembangan perangkat pembelajaran. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Eh, Analisis kebutuhan yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada perancangan perangkat. Perancangan perangkat yaitu menentukan jenis perangkat yang akan dikembangkan, misalnya seperti modul, aplikasi, dan multimedia. Yang keempat ada uji coba. Yang uji coba yaitu melakukan uji coba perangkat pembelajaran dalam lingkungan kelas, mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengevaluasi perangkat pembelajaran. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi yaitu melaksanakan perangkat pembelajaran secara luas di kelas. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu melakukan evaluasi setelah implementasi untuk menilai dampak perangkat terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya ada komponen-komponen perangkat pembelajaran. Yang pertama ada silabus. Menurut O'Brien dan kawan-kawan tahun 2008 menerapkan bahwa silabus dapat mengkomunikasikan bukan hanya pada apa yang akan dilakukan oleh guru untuk membantu siswa dalam memenuhi tujuan pembelajaran, namun juga namun juga memenuhi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan siswa untuk memenuhi tujuan tersebut. Yang kedua ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Mars tahun 2010 menjelaskan bahwa producing lesson plan in form atau membuat RPP merupakan suatu bentuk seni. Seni membuat RPP memerlukan kreativitas guru guna untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya ada bahan ajar atau buku ajar. Bahan ajar merupakan segala macam bentuk bahan belajar yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh guru untuk membantu siswa mencapai kompetensi pembelajaran pada ranah efektif, kognitif, dan psikomotor. Selanjutnya ada media, selanjutnya ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa merupakan bahan ajar cetak yang berisikan berbagai tugas yang harus dikerjakan siswa, disertai dengan panduan dan petunjuk pengerjaannya. Yang kelima ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan kumpulan dari berbagai jenis komponen alat pengajaran di lingkungan sekitar siswa yang digunakan untuk membantu guru dan dalam menyampaikan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Yang keenam ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Selanjutnya ada komponen-komponen perangkat pendidikan yang dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu komponen komponen inti, di mana komponen inti ini berisi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Yang kedua ada komponen pendukung, di mana pada komponen pendukung ini
berisi sumber belajar, sarana pembelajaran, penjadwalan pembelajaran, serta penilaian kinerja guru. Selanjutnya, penerapan perangkat pembelajaran dalam praktik. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum Merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Menurut Nurani tahun 2022, keunggulan kurikulum Merdeka yang pertama yaitu lebih sederhana dan mendalam. Yang kedua, lebih merdeka. Dan yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Nah, ada 3 perangkat ajar yang baru dikembangkan dalam kurikulum Merdeka, yaitu modul ajar, alur tujuan pembelajaran, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada praktiknya, penerapan modul ajar sebagai implementasi kurikulum Merdeka bukanlah hal yang mudah dilaksanakan oleh guru. Terlebih, kurikulum Merdeka merupakan kebijakan perubahan kurikulum terbaru dari pemerintahan. Guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka, yang termasuk menerapkan pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, yaitu modul ajar. Selanjutnya ada penerapan perangkat pembelajaran dalam praktik. Perkembangan pesat teknologi, komunikasi, dan komputer telah mengantarkan masyarakat memasuki era globalisasi. Menurut Ahmad tahun 2012, teknologi berperan penting dalam pembelajaran berbasis digital saat ini. Peranan tersebut dapat dirasakan melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, sehingga teknologi menjadi faktor utama dalam terlaksananya pembelajaran berbasis digital melalui media, aplikasi, dan perangkat perangkat lainnya. Menurut Agustian dan Salsabila tahun 2021. Pemanfaatan lainnya dapat dilihat dari pembelajaran berbasis video atau video based learning atau disebut dengan PBL yang telah banyak diterapkan. Perkembangan teknologi pada abad 21 dalam dunia pendidikan semakin pesat dan mengarahkan orientasinya pada teknologi digital. Guru sebagai komponen utama pendidikan tentu harus siap menghadapi perubahan serta tantangannya. Guru harus menyadari tantangan yang ada khususnya di era yang sudah serba digital. Selanjutnya ada manfaat pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran memiliki banyak manfaat, antara lain, yang pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu dengan perangkat pembelajaran yang baik, materi ajar yang dapat disampaikan dengan lebih efektif, serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Yang kedua ada menyediakan sumber belajar yang variatif. Perangkat pembelajaran yang seperti modul, buku, atau media digital memberikan variasi dan metode pembelajaran sehingga siswa tidak cepat bosan. Nah, yang ketiga ada memudahkan penyesuaian dengan kurikulum. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Mendukung pembelajaran yang interaktif. Yang keempat, mendukung pembelajaran yang interaktif. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi pengajaran. Maksudnya di sini yaitu dengan perangkat pembelajaran yang unik, guru dapat mengelola waktu dan sumber daya lebih efisien sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih lancar. Selanjutnya ada memberikan feedback yang lebih baik. Perangkat pembelajaran yang dilengkapi dengan fitur penilaian dan evaluasi membantu guru memberikan umpan balik yang lebih tepat dan cepat kepada siswa. Selanjutnya ada menyediakan akses yang lebih luas. Yang terakhir ada mendorong inovasi dan kreativitas. Pengembangan perangkat pembelajaran yang baru dapat merangsang kreativitas baik bagi pengembangan maupun penggunaan dalam menemukan cara-cara baru untuk belajar dan mengajar. Dan selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, adapun dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang efektif, menghadapi berbagai tantangan seperti menyesuaikan dengan keberagaman peserta didik, integrasi teknologi, perubahan kurikulum, serta pengembangan sistem penilaian yang komprehensif. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan waktu juga menjadi hambatan utama. Di Indonesia, tantangan tambahan termasuk mengakomodasi keberagaman budaya dan memastikan perangkat pembelajaran yang inklusif. Untuk itu, pendidik perlu mengembangkan keterampilan praktis, kreativitas, dan terus belajar agar dapat merancang perangkat pembelajaran yang efektif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman. Nah, selanjutnya ada strategi mengatasi tantangan. Dalam menghadapi kompleksitas pengembangan perangkat pembelajaran memerlukan pendekatan komprehensif atau adaptif. Adapun strategi utama meliputi pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru, kolaborasi melalui komunitas belajar, dan penerapan pembelajaran diferensiasi untuk mengakomodasi keragaman siswa. Integrasi teknologi dapat diatasi dengan blended learning dan kemitraan dengan ahli teknologi pendidikan. Nah, pendekatan modul dan adaptif membantu menanggapi perubahan kurikulum, sementara pengajaran berbasis budaya mengakomodasi konteks multikultural, sehingga sistem penilaian terintegrasi dan pemanfaatan teknologi membantu evaluasi lebih efisien. Untuk keterbatasan sumber daya,
pemanfaatan sumber daya terbuka, dan kolaborasi antar sekolah dapat menjadi solusi. Semua ini membutuhkan komitmen dari guru dan dukungan sistem pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu artikel terkait. Adapun tiga artikel terkait dengan materi ini yaitu yang pertama, pengembangan perangkat, yaitu artikel yang berjudul pengembangan perangkat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini artikel ini membahas bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Perangkat pembelajaran yang baik dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih terstruktur dan menarik, serta dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Pranata tahun 2021. Yang kedua, ada peran teknologi dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang efektif. Nah, dalam artikel ini membahas tentang dalam era digital, teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Artikel ini membahas bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dalam perangkat pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Teknologi seperti e-learning, blended learning, dan aplikasi pembelajaran dapat membantu siswa lebih memahami materi secara mendalam. Ini menurut ini merupakan artikel dari Nugraha tahun 2020. Selanjutnya ada artikel yang berjudul meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perangkat pembelajaran inklusif. Artikel ini menyoroti pentingnya pengembangan perangkat pembelajaran yang inklusif, yang dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dengan latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi dan teknologi, perangkat pembelajaran dapat dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Artikel ini ditulis oleh Dedi tahun 2022. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada via Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.